Hai semuanya, kali ini Mimin bakal menceritain sebuah film tentang kisah pertemanan gadis hantu dengan seorang cowok yang selalu mengganggunya. Loh, kok kebalik ya? Tapi sebelumnya jangan lupa like dan komen ya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar selalu dapat update dari video kami. Kalau udah, langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan seorang satpam. Dia sedang melakukan shift malam untuk menjaga sebuah gedung. Semuanya nampak baik-baik saja, sampai tak lama terdengar suara benda jatuh. Satpam itu mengeceknya. Tanpa diduga, muncul dua kaki orang misterius di sana. Dan tiba-tiba, ya, ternyata ada sosok hantu di gedung itu, yang sontak membuat satpam itu ketakutan. Scene berpindah ke seorang cowok bernama Taimin. Dia adalah seorang dukun yang bekerja sebagai peramal. Nampak saat ini dia didatangi seorang cewek. Dia cemas karena pacarnya sudah berbulan-bulan pergi merantau dan belum pernah meneleponnya sama sekali. Cewek itu bertanya, apakah pacarnya baik-baik saja? Taimin berkata, kalau pacarnya pasti tidak kenapa-kenapa. Tapi padahal si pacar sudah mati dan menjadi hantu. Hantu itu berkata pada Taimin untuk jangan mengatakan kalau dia sudah mati, karena dia tahu si cewek sangat menyayanginya. Tanpa diduga, si cewek berkata kalau dia berharap pacarnya tidak menelepon karena sekarang dia sudah punya pacar baru. Loh, mendengar itu, sontak si hantu marah besar dong, yang membuat ruangan itu berantakan. Tak lama, datang teman Taimin bernama Sung Hee. Sama seperti Taimin, dia adalah seorang dukun, tapi jauh lebih profesional masalah hantu-hantuan. Taimin sendiri sudah sejak 10 tahun menganggur. Dia tidak memiliki pekerjaan dan berharap bisa mendapatkannya. Tak lama, dia ditelepon seorang teman yang ternyata Taimin ditawari pekerjaan. Sontak dia menerimanya. Esoknya, kita diperlihatkan seseorang bernama Song. Dia adalah CEO stasiun TV belanja. Tapi saat ini dia nampak bingung dan marah setelah mendengar kalau ada orang lain yang mengambil jabatannya sebagai CEO. Namanya Kang Seah. Seah berkata kalau Song memiliki banyak utang di perusahaan ini, jadi dia berhak untuk mengambilnya. Seah lalu menyuruh semua anak buah membereskan studio ini untuk siap digunakan. Song sendiri tidak terima akan hal itu, tapi ya mau gimana lagi. Tak lama, Taimin datang ke studio, yang ternyata dia ditawari pekerjaan di sana. Taimin bertemu Song untuk melamar. Dia akan melakukan apapun demi mendapat pekerjaan. Song sendiri nampak tidak suka dengan Taimin yang masih pemula. Tapi anak buahnya berkata kalau dia bisa dipekerjakan sebagai satpam shift malam. Masih ingat dengan satpam yang melihat penampakan hantu di awal tadi? Ya, satpam itu adalah mantan pekerja di studio ini, yang artinya tempat ini berhantu. Mendengar itu, semua karyawan pun terdiam dan nampak cemas, mengingat semua satpam yang pernah bekerja di sini akan langsung keluar karena ketakutan melihat hantu. Tapi Taimin yang tidak tahu apa-apa langsung menerima tugasnya. Malam pun tiba, Taimin mulai bekerja. Dia berkeliling untuk memastikan tidak ada maling yang masuk. Sampai tak lama dia mendengar suara aneh yang saat didekati, ya, itu hanya seorang cewek. Taimin bingung kenapa cewek itu bisa berada di studio malam-malam. Anehnya, si cewek malah bertanya kenapa Taimin bisa melihatnya. Tapi saat dia melihat si cewek membawa kapak, dia pun kabur dari sana. Tanpa dia sadari kalau cewek itu adalah hantu penunggu studio ini. Esoknya, nampak Song tiba di studio. Tapi dia nampak kaget saat melihat Taimin yang dengan santainya tidur di lantai. Seakan tidak ada kejadian aneh saat shift malam. Hal itu membuat Song senang dan dia mau mempekerjakan Taimin sebagai satpam tetap. Taimin sih nggak tahu apa-apa dan menerima tugas itu. Hari itu, mereka mulai bekerja. Mereka melakukan siaran TV untuk menawarkan produk-produk. Taimin hanya bisa memperhatikan karena dia hanya bekerja sebagai satpam. Saat istirahat, Taimin ditemui oleh temannya bernama Jungu. Dia kaget melihat Taimin yang bertahan saat shift malam. Jungu juga menanyakan apakah tidak ada kejadian aneh malam itu. Dan Taimin hanya menjawab kalau dia melihat seorang cewek asing di sana. Mendengar itu, sontak membuat Jungu ketakutan. Sedangkan Taimin tambah bingung apa yang disembunyikan studio ini. Malam pun tiba, Taimin kembali bekerja. Saat mau membuat makanan, dia dikejutkan dengan cewek yang ditemuinya malam itu.
Cewek itu bingung kenapa Taemin biasa aja saat melihatnya. Sampai si cewek berkata kalau dia sebenarnya adalah hantu. Sontak hal itu membuat Taemin pun ketakutan. Dia berlari menyelamatkan diri, tapi si cewek hantu terus mengejarnya. Tidak mau ambil pusing, Taemin melempar kacang merah ke si cewek hantu, yang sontak membuatnya terdiam dan ketakutan. Meski Taemin takut sama hantu, dia adalah dukun yang sudah tahu kalau hantu lemah dan takut pada kacang merah. Taemin mengusir si hantu dari sana, tapi dia tidak bisa karena si hantu terjebak di sini. Dia juga tidak bisa mengingat masa lalunya saat dia masih hidup. Jadi saat ini si hantu tidak memiliki nama. Untuk itu Taemin pun memberinya nama Kongi. Taemin sadar kalau Kongi adalah hantu yang tertinggal. Itulah kenapa dia tidak bisa pergi dari tempat ini. Meski begitu, Kongi tidak masalah karena di sini ada banyak hal yang bisa dia pakai untuk bersenang-senang. Ada banyak baju bagus dan juga makanan gratis. Tapi saat mau makan, dia malah dilarang sama Taemin karena itu adalah makanan milik perusahaan. Alhasil, mereka malah rebutan makanan. Sampai tak sengaja Kongi menyentuh Taemin, yang membuat Taemin mendapat penglihatan aneh. Dia hanya bisa terdiam, sedangkan Kongi nampak marah karena Taemin mengganggu makan malamnya. Dia melempar kapak untuk menggertak Taemin, di mana kapak itu menancap di dinding. Selesai bekerja, Taemin pergi menemui Sung Hee. Dia bercerita kalau dia barusan menyentuh hantu. Rasanya agak aneh karena dia seperti mendapat penglihatan. Tapi Sung Hee yang sudah berpengalaman berkata kalau itu adalah hal yang biasa. Di sisi lain, Song dan anak buahnya berbincang. Mereka nampak curiga dengan Se-ah yang tiba-tiba membeli studio ini. Pasti dia melakukannya karena alasan tertentu. Hal itu terlihat di CCTV, di mana Se-ah nampak mondar-mandir seperti mencari sesuatu. Song jadi curiga melihatnya. Di hari itu, studio kedatangan kamera merek terbaru, di mana kamera itu bisa merekam dengan resolusi 8K. Untuk itu, mereka akan melakukan uji coba. Siaran pun dimulai, di mana nampak sebuah keluarga yang sedang makan daging bersama. Melihat itu, Kongi jadi ngiler dan mau ikut makan. Di tempat yang sama, terlihat kapak yang menancap di tembok kemarin kini mengeluarkan aura hitam. Aura itu memasuki kamera lewat kabel, dan hal yang tak terduga, sosok Kongi muncul di kamera itu. Selesai siaran, Se-ah lalu memanggil Taemin ke kantor. Dia ingin membahas sesuatu, di mana sejauh ini dia adalah satpam shift malam yang bertahan. Karena para satpam keluar dari pekerjaan setelah melihat hantu. Berbeda dengan Taemin yang masih bertahan, membuatnya curiga jika Taemin sebenarnya bisa melihat sosok hantu. Hal itu bisa diketahui karena Se-ah diberitahu oleh Jungwoo, Yah, teman ember. Belum selesai berbincang, mereka mendapat kabar buruk. Seorang karyawan di sana bernama Min Seo nampak bertingkah aneh. Dia memotong-motong baju perusahaan tanpa alasan yang jelas. Meski sudah berusaha dihentikan, Min Seo tetap melawan, yang membuat mereka sadar kalau dia kerasukan. Tapi bukan Kongi yang merasukinya. Itu berarti ada sosok hantu lain di sana. Untuk itu, Taemin dan Kongi harus mencarinya. Mereka berdua berkeliling di gudang, berharap bisa menemukan sosok hantu itu. Semuanya nampak baik-baik saja. Sampai tiba-tiba, ada sosok hantu wanita di sana. Dialah hantu yang merasuki Min Seo. Taemin mencoba mendekat dan mengajaknya bicara. Hantu itu mengaku sebagai teman Min Seo. Dia mendatanginya karena sebentar lagi Min Seo ulang tahun dan dia ingin mengucapkan selamat. Taemin berkata, kedekatannya dengan Min Seo malah akan menyiksa Min Seo. Untuk itu, dia menyuruh si hantu pergi meninggalkannya. Tapi si hantu tidak mau. Dia bersikukuh mengucapkan selamat kepada Min Seo. Taemin bingung harus bagaimana. Melihat temannya kewalahan, Kongi pun berniat membantu. Dia menemui si hantu untuk bertanya apa yang sebenarnya dia inginkan dari Min Seo. Dan hantu itu menjawab kalau dia ingin sekali belanja bersama temannya itu. Itu adalah keinginannya sejak lama yang belum terpenuhi. Taemin dan Se-ah lalu membawa Min Seo ke mall. Di sana, mereka belanja banyak hal, berharap si hantu tidak lagi mengganggunya. Tapi ternyata, masih ada hal lain yang ingin si hantu lakukan dengan Min Seo. Dia ingin memberi hadiah sebuah pakaian pada saat hari ulang tahunnya. Mendengar itu, Min Seo jadi senang karena mendapat teman yang perhatian. Dia menanyakan siapa nama temannya itu, tapi si hantu tidak mau menjawabnya. Di sisi lain, nampak Song yang menggeledah kantor Se-ah.
Dia curiga jika Se-ah menyembunyikan sesuatu, dan ternyata benar. Song menemukan beberapa hal aneh di sana, seperti dokumen tersembunyi dan sebuah buku perdukunan, yang artinya Se-ah juga seorang dukun. Dan itu membuat Song mendapat ide untuk menjatuhkannya. Situasi jadi semakin buruk ketika para karyawan menyadari kalau ada hantu yang tertangkap kamera. Ya, karena kamera mereka bisa menangkap keberadaan hantu akibat aura hitam dari dinding. Hal itu membuat penjualan mereka naik drastis, dan mereka juga ditawari kontrak perusahaan lain. Jika mereka bisa menjual barang dengan jumlah banyak, maka semua permintaan mereka akan dikabulkan. Mendengar itu, Song jadi tergiur, dan dia menyuruh semua anak buahnya untuk mencari dan menangkap hantu itu. Kembali ke Taemin, dia mendapat telepon dari Se-ah yang mengabarkan kalau Min Seo masih kerasukan. Itu artinya hantu itu belum pergi. Taemin curiga jika hantu itu berbohong. Pasti ada hal lain yang ingin dia lakukan dengan Min Seo. Taemin jadi stres. Dia menemui Sung Hye untuk istirahat sejenak. Di sana, dia juga meminta bantuan Sung Hye cara mengusir hantu. Tapi Sung Hye hanya memberinya sebuah ramuan, di mana jika ramuan itu disemprotkan pada hantu, dia bisa mengetahui kebenaran yang disembunyikan hantu itu. Taemin lalu kembali menemui Kongi. Dia mencoba ramuan itu padanya, tapi tidak terjadi apa-apa. Kongi jadi kesal dengan tingkah Taemin yang selalu mengganggunya. Mereka pun bertengkar, sampai Kongi berkata kalau hantu berhenti menua saat meninggal. Mendengar itu, Taemin jadi kepikiran. Dia ingat kalau wajah hantu itu mirip dengan Min Seo. Itu berarti mereka pasti ada hubungan kekeluargaan. Taemin menemui Min Seo untuk menanyakan sosok ibunya. Menurut pengakuan Min Seo, ibunya meninggal pada usia 24 tahun. Itu berarti saat ini mereka memiliki usia yang sama, yaitu 24 tahun. Untuk memastikan, Taemin menyemprot si hantu dengan ramuan yang seketika menunjukkan bekas luka bakar di pipinya. Dan benar saja, menurut pengakuan Min Seo, ibunya memiliki bekas luka bakar. Itu artinya hantu itu adalah ibu Min Seo. Sang ibu mengaku kalau dia sangat sayang pada anaknya. Dia pernah berjanji untuk memberi hadiah pada usianya yang ke-24 tahun. Hadiah itu adalah sebuah baju, dan sang ibu berharap bisa melihat anaknya memakai baju itu. Setelah keinginannya terpenuhi, arwah sang ibu akhirnya bisa pergi dengan tenang, dan Min Seo kini sudah berhasil diselamatkan. Se-ah lalu mengajak Taemin makan malam untuk merayakan keberhasilannya mengusir hantu itu. Se-ah kagum pada Taemin sebagai dukun. Dia di sini mengaku kalau dia juga seorang dukun, tapi bukan sembarangan dukun. Dia berasal dari keluarga dukun penjaga terowongan alam baka. Selama puluhan generasi, keluarganya selalu bertugas menjaga terowongan itu, sampai suatu hari terowongan itu disegel dan hilang. Se-ah sebagai generasi penerus ditugaskan untuk mencari terowongan itu, yang diperkirakan ada di sekitaran studio TV. Itulah alasannya membeli studio itu. Se-ah tahu jika Taemin memiliki teman hantu. Menurut mitologi, terowongan itu dijaga oleh hantu tertinggal, yang membuat Se-ah semakin yakin jika terowongan itu ada di studio. Dan dia meminta bantuan Taemin untuk mempertemukannya dengan teman hantunya. Beralih ke Song, dia dan anak buahnya pergi menemui seseorang. Orang itu adalah dukun profesional yang sudah bekerja selama 30 tahun, dan namanya adalah Veteran. Meski dikenal sebagai dukun profesional, Veteran adalah sosok yang kocak dan konyol. Bahkan untuk rapat saja, dia membawa bekal kayak anak sekolah. Haha, warnanya pink pula. Song menjelaskan kedatangannya menemui Veteran adalah untuk meminta bantuan. Dia meminta Veteran mencarikan hantu yang nantinya akan mereka gunakan dalam siaran TV. Veteran pun setuju, meski anak buah Song nampak meragukannya. Singkatnya, siaran pun dimulai. Semua nampak berjalan lancar, sampai Veteran memanggil satu persatu hantu miliknya. Semua hantu dia kendalikan dengan kertas jimat. Mereka bergerak sesuai perintah Veteran, tapi hasilnya malah mengecewakan. Para hantu bergerak sembarangan dan nampak tidak niat. Hal itu membuat Song kecewa. Benar saja, penjualan bukannya naik malah turun, dan itu akan berbahaya untuk kontrak mereka. Song mulai meragukan Veteran, tapi dia punya ide untuk menyuruhnya menangkap hantu penunggu studio ini. Siapa lagi kalau bukan Kongi? Karena Song yakin hanya hantu itu yang akan membawa keuntungan untuk mereka. Kembali ke Taemin, dia pergi menemui Kongi.
tapi nampak dia berjalan dengan Seah. Hal itu sontak membuat Kongi jadi kesal. Taimin mencoba membujuk Kongi supaya mau bicara pada Seah, tapi Kongi tidak mau karena hantu sebenarnya tidak boleh bertemu dengan manusia. Taimin terus berusaha membujuk, tapi Kongi yang marah malah berusaha menyerangnya. Untung saja Taimin berhasil menahannya, tapi sial, Kongi yang marah langsung menghilang dan benar-benar tidak mau bicara dengan Seah. Kongi ngambek, dia tidak mau meladeni Taimin. Meski Taimin mencoba meminta maaf, Kongi tidak peduli. Merasa kalau Kongi butuh waktu, Taimin pun terpaksa meninggalkannya. Kongi lalu jalan-jalan keliling studio. Dia mencari makanan yang bisa dimakan, sampai dia melihat banyak makanan yang sudah disiapkan di meja. Kongi mendekat dan memakan makanan itu, tanpa dia sadari kalau itu adalah jebakan milik Song dan Vedran. Ya, Kongi terciduk. Dia tidak bisa kabur karena Vedran sudah menahannya. Tidak mau berlama-lama, Vedran segera melemparkan kertas jimat ke tubuh Kongi yang membuatnya lemah tak berdaya. Kongi pun tertangkap. Kembali ke Taimin, dia menemui Sung Hee di rumah untuk istirahat. Mereka makan malam sambil menonton TV. Tapi Taimin dibuat terkejut saat melihat Kongi yang juga berada di siaran itu. Ya, Kongi sekarang sudah dikendalikan oleh Vedran. Dengan kertas jimat, dia jadi seperti boneka yang bergerak sesuai perintah. Hal itu disiarkan di acara TV supaya semua produk mereka laku keras. Merasa jika Kongi dalam bahaya, Taimin segera kembali ke studio. Nampak di sana suasana sudah sepi. Taimin lalu berkeliling mencari Kongi, yang ternyata dia sudah diikat oleh Vedran. Seah juga diikat tak jauh dari sana. Taimin berusaha menyelamatkan keduanya. Sialnya, tali yang mengikat Kongi sudah ditambahi mantra. Tidak mudah untuk melepasnya. Untungnya Taimin teringat dengan kapak yang menancap di dinding. Dia mengambil kapak itu untuk membebaskan Kongi. Dan untungnya Kongi berhasil diselamatkan. Sialnya, hal itu disadari oleh Vedran. Ketiganya bergegas kabur dari sana. Belum juga kabur, tiba-tiba dinding di sana hancur. Nampak aura hitam keluar dari sana. Dan saat diperiksa, ternyata di dalam dinding ada sebuah jalan. Mereka lalu mencoba masuk ke sana, yang ternyata itu adalah terowongan alam baka. Baru juga sampai, tiba-tiba datang Song di sana. Dia menyandera Seah. Song ternyata sudah lama mencari tempat ini. Menurut legenda, siapapun yang membuka pintu alam baka, dia akan bisa mengendalikan para hantu. Dan dengan hantu itu, Song bisa mencari kekayaan dan kekuasaan. Song menyuruh Taimin membuka pintu itu. Kalau tidak, dia akan membunuh Seah. Tidak punya pilihan lain, Taimin pun membukanya. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat jika Kongi ada di dalam sana. Taimin melihat kuku Kongi yang tumbuh panjang. Itu artinya Kongi sebenarnya belum mati. Dia masih hidup, cuma jiwa dan raganya terpisah. Kongi hanya terdiam melihat itu. Dia menyentuh tubuhnya sendiri, yang seketika memberinya penglihatan masa lalu, di mana waktu itu Kongi akan ditumbalkan untuk menutup pintu alam baka. Dengan sebuah ritual, Kongi mulai berbaring menutupi pintu. Akibatnya, jiwa dan raganya akan terpisah, dan Kongi akan kehilangan semua ingatannya. Itulah alasan kenapa Kongi tidak bisa pergi dari studio ini. Kini, Kongi sudah menyatu dengan tubuhnya, tapi karena itu, pintu alam baka kembali terbuka, yang membuat semua hantu pun keluar. Untungnya datang Sung Hee di sana. Dia siap membantu Taimin menutup pintu alam baka, tapi sial, para hantu sudah mulai menyerang. Vedran yang baru sampai berusaha menempeli mereka dengan kertas jimat, tapi karena terlalu kuat, kertas itu tidak berguna. Dan alhasil, Vedran pun ditarik masuk ke dalam alam baka. Melihat itu, Song dan anak buahnya yang ketakutan memutuskan kabur. Sedangkan Taimin dan teman-teman harus melawan para hantu. Di tengah pertarungan itu, Taimin mendapat penglihatan masa lalunya, yang ternyata dulu Taimin adalah seorang pemburu hantu, di mana dia membunuh arwah gentayangan dengan sebuah katana. Sampai suatu hari, dia tak sengaja membunuh hantu tak bersalah, yang membuat Taimin merasa trauma dan berhenti sebagai pemburu hantu. Taimin kini sudah ingat siapa dirinya. Dia mengambil katana yang dibawa oleh Sung Hee dan langsung membantai semua hantu, termasuk arwah Vedran yang sudah menjadi hantu. Sialnya, Vedran terlalu susah dilawan dan membuat Taimin kewalahan. Untungnya, datang Kongi yang membantu mengalahkannya.
Kongi lalu teringat dengan masa-masa kebahagiaannya dengan Taemin. Hal itu membuatnya sadar kalau dunia akan lebih aman jika dia mengorbankan diri untuk menutup pintu alam baka. Dan Kongi pun akhirnya siap menjadi tumbal lagi demi keselamatan semua orang. Sebelum pergi, Kongi berterima kasih pada Taemin karena telah membawa kebahagiaan di hidupnya. Dan setelahnya, Kongi pun tewas. Masalah kini sudah selesai. Terowongan alam baka sudah ditemukan. Tapi masih ada hal yang ingin Taemin lakukan. Dia datang menemui seseorang. Orang itu adalah teman lama Taemin saat menjadi pemburu hantu. Kedatangan Taemin adalah untuk meminjam buku pengusiran setan, di mana buku itu akan dia gunakan untuk melindungi orang-orang kesayangannya. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film Oh My Gosh 2022. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film selanjutnya? Kalau kalian suka dengan video Mimin, tolong bantu like ya. Kalau tidak suka, kalian boleh dislike aja. Tonton video menarik lainnya di channel AR412. Dan tulis di komentar kalau semisal ada kritik atau saran, supaya channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton video kami, dan see you next time.